selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ana Lamria Samosir. Saya calon guru penggerak Angkatan 10. Saat ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi ke dalam kelas 3B. Perkenalkan, rekan sejawat saya, Ibu Syifa. Ibu Syifa merupakan wali kelas guru kelas 3B di SDN Makassar 02 Pagi. Selamat siang Bu Syifa. Siang Bu Ana. Terima kasih Bu Syifa atas waktunya. Sama-sama. Nanti rencananya saya akan melakukan observasi di dalam kelas Bu Syifa. Tapi sebelum melakukan observasi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu Syifa. Oke, boleh. Rencananya nanti Bu Syifa dalam proses pembelajaran nanti mau mengajarkan materi apa? Kebetulan baru masuk di bab 2. Materinya itu tentang cerita bergambar, Bu Ana. Cerita bergambar. Jadi ini pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Syifa ya? Pelajaran bahasa Indonesia. Dari pelajaran ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu Syifa lakukan itu seperti apa? Oke, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan peserta didik itu dapat menuliskan cerita secara terstruktur dari struktur awal, struktur tengah sampai struktur akhirnya. Jadi nanti anak dituntut supaya dapat melakukan menulis cerita yang ada yang sudah ada gambarnya ya. Iya, betul. Jadi anak menceritakan yang sudah ada gambarnya. Lalu dalam pelajaran ini sudah pernah dilakukan belum Bu Syifa? Belum pernah sebelumnya. 2 tahun yang lalu itu saya sempat pegang di kelas 3 juga, tapi karena 2 tahun yang lalu itu kita masih menggunakan kurikulum 2013 di kelas 3-nya, dan sekarang kita udah menggunakan kurikulum Merdeka Semua, jadi ada sedikit perbedaan materi yang dipelajari sama anak gitu, Bu. Oh, jadi ada perbedaan materi ya Bu Syifa ya. Jadi ini merupakan hal yang baru ya Bu Syifa ya. Baru. Oke, dari yang Bu Syifa sampaikan tadi nih, anak kan nanti diminta untuk menuliskan sebuah cerita dari gambar yang sudah tersedia. Betul. Dari kegiatan tersebut, mana sih area pengembangan yang ingin Ibu Syifa capai gitu? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2, Bu Ana. Yang pertama itu area pengembangan sosial, yang kedua area pengembangan emosional. Area pengembangan sosial itu kan berkaitan dengan bekerja sama, dengan saling bergantung dengan teman sejawatnya gitu. Karena pembelajaran kita sekarang itu kan menggunakan metode berkelompok ya Bu Ana. Betul. Jadi saya ingin membiasakan anak-anak untuk lebih sering bekerja sama dengan teman sekelompoknya, untuk merasa dia ada rasa ketergantungan dengan teman sekelompoknya gitu. Kalau untuk yang kedua itu pengembangan emosional. Nah, berhubung ini materi cerita, jadi saya menginginkan anak-anak itu tahu jenis-jenis emosional yang ada di dalam cerita itu apa aja gitu, Bu Ana. Jadi selain mereka menuliskan, mereka juga harus bisa merasakan ya Bu Syifa ya. Bisa tahu itu apakah sedih atau senang atau sebagainya gitu Bu Syifa ya. Selain itu juga Bu Syifa inginnya mereka bisa berkolaborasi, belajar berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya Bu Syifa ya. Oke, dari yang sudah Bu Syifa sampaikan nih, apa aja sih mungkin ada alat bahan yang Bu Syifa siapkan gitu? Oke, kalau untuk alat dan bahan, yang pertama pasti perangkat pembelajaran ya Bu Ana. Betul. Modul, LKPD, medianya gitu. Terus saya rencananya itu mau membuat sebuah pertunjukan di akhir pembelajaran materi cerita ini gitu. Jadi seperti buat drama kecil gitu ya Bu Syifa ya. Menarik sekali. Oke, dari yang tadi Bu Syifa sudah sampaikan itu sangat menarik sekali. Mudah-mudahan juga apa yang sudah disampaikan, yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Syifa ya. Lalu dari rencana tersebut, strategi apa sih yang sudah Bu Syifa siapkan gitu supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif gitu? Oke, strateginya saya memilih strategi project based learning sama problem based learning. Project based learningnya itu saya mengambil yang tadi membuat cerita, kemudian anak itu bermain peran gitu Bu Ana. Jadi mereka
menampilkan hasil ceritanya sendiri, itu yang project based learning. Oke, setuju ya, setuju sekali dengan Bu Syifa. Dari yang tadi strategi sudah ibu sampaikan, alat dan bahan yang sudah ibu siapkan gitu, apa sih yang ibu butuhkan gitu ya supaya lebih lagi termotivasi memberikan pembelajaran yang menarik gitu buat anak-anak? Ya. Yang paling penting itu pertama, saya sangat amat membutuhkan dukungan dari sekolah ya Bu Naya, dari guru sejawat, dari kepala sekolah, butuh bimbingan juga, kemudian tentu saja dari orang tua, karena kan kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Betul. Kemudian juga sarana dan prasarana gitu, yang itu yang paling utama lah gitu menurut saya. Iya betul juga sih Bu Syifa. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan media ya, sedangkan kalau sarana prasarananya belum mendukung ya, itu yang paling sangat dibutuhkan ya, Bu Syifa ya. Oke, mudah-mudahan jadi koreksi untuk kedepannya. Mudah-mudahan juga saya berharap pada saat observasi nanti bisa berjalan dengan baik, anak-anak juga bisa bekerja sama dengan baik ya, pembelajaran hingga sampai selesainya nanti mendapatkan hasil yang guru inginkan. Terima kasih ya Bu Syifa atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan observasi di dalam kelas. Siap. Terima kasih Bu Syifa. Sama Bu.
apa kabarnya hari ini? Baik Bu Arlini. Sehat ya? Sehat. Baik, langsung saja pada kesempatan ini pendampingan individu kelima ya. Iya. Untuk pendampingan individu kelima ini Bu Arlini sebagai PP melakukan kunjungan dan sekaligus melakukan penilaian. Sebelumnya Bu Ana sudah pernah masuk ke kelas Bu Syifa ya, Betul. terkait Ya. sebelumnya juga pra-observasi terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Kemudian observasi sudah dilakukan? Sudah Bu Arlini, iya. Di kelas Bu Syifa di kelas 3B. berapa? Di kelas 3B. Betul ya Bu Syifa ya? Ya, betul. Dan terakhir di tahap coaching itu kan ada 3 tahap ya Bu Ana. Tahap pra-observasi, observasi sudah, dan sekarang pasca observasi ini. Jadi kita lihat bagaimana percakapan pasca observasinya. Izin Bu Arlini untuk menilai kegiatan tersebut. Baik. Sudah siap Bu Ana? Harus siap. Harus siap. Oke, siap. Kepada Bu Ana dan Bu Syifa dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Arlini atas kesempatannya. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Kemarin saya sudah melaksanakan pasca observasi di kelasnya Bu Syifa ya, di kelas 3B ya. Waktu itu pada saat saya melakukan observasi, Bu Syifa mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Syifa ya. Betul, bahasa Indonesia. Nah, pada saat pra-observasi saya pernah bertanya nih, apa sih area pengembangan apa sih yang mau Bu Syifa kembangkan dari anak-anak? Bu Syifa ingin sekali mengembangkan segi sosial dan pengembangan emosional. Nah, dari proses pembelajaran yang kemarin sudah berlangsung, yang sudah dilaksanakan, apakah pengembangan yang Ibu Syifa ingin capai itu sudah terlaksana di dalam kelas pada saat proses pembelajaran itu? Alhamdulillah pada saat proses pembelajaran hari itu, pengembangan yang ingin saya capai, pengembangan sosial dan pengembangan emosional anak itu sudah tercapai Bu Ana. Mulai dari pengembangan sosial, saya kan lebih fokus menginginkan anak itu menjalin kerjasama yang baik antar individu. Betul. Dan alhamdulillah di hari itu pengembangan sosial di kerjasama anak-anak itu sudah tercapai. Kemudian pengembangan emosional di pembelajaran bahasa Indonesia kemarin itu alhamdulillah sudah tercapai juga melalui materi bahasa Indonesia kemarin. Anak-anak jadi lebih rileks untuk mengekspresikan emosionalnya gitu Bu. Jadi alhamdulillah keduanya sudah tercapai. Oke. Menurut Bu Syifa, jadi semuanya sudah tercapai dengan baik ya? Ya. Apa yang Ibu Syifa ingin capai sudah terlaksana, sudah dicapai pada saat proses pembelajaran kemarin. Memang benar adanya ketika saya melakukan observasi pada saat di kelas Bu Syifa, saya melihat bahwa pengembangan sosial pada saat itu sudah dibangun, sudah dibentuk dengan baik, dengan cara mungkin Bu Syifa bertanya kepada murid bagaimana kalau kamu di rumah, perasaanmu bagaimana gitu, terus menjalin kolaborasi juga antar murid ya. Lalu dengan emosional juga mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan menurut dari gambar-gambar yang telah mereka lihat di dalam pelajaran bahasa Indonesia kemarin. Lalu untuk strategi juga sudah sesuai, sudah dilaksanakan juga dengan baik. Bu Syifa melakukan sesuai dengan yang Bu Syifa inginkan adalah dengan menggunakan project based learning dan problem based learning. Jadi tidak hanya melihat gambar, anak-anak juga menceritakan apa yang menjadi pengalamannya ya. Oke, kalau gitu dari apa yang tadi sudah Bu Syifa sampaikan, ada tidak hal-hal yang ingin Bu Syifa tingkatkan lagi, Bu Syifa kembangkan lagi supaya proses pembelajaran bisa lebih kondusif, bisa lebih efektif lagi? Oke, ada Bu Ana. Kemarin pada saat proses pembelajaran berlangsung sempat ada beberapa hambatan yang saya alami. Pertama itu dari media, terutama dari proyektor gitu. Karena kebetulan di kelas yang saya gunakan saat ini itu ada gangguan pada proyektornya, jadi sangat minim ya Bu Ana buat memberikan contoh-contoh penggambaran emosional ke anak-anak.
Terus selain itu motivasi anak Bu Ana gitu, karena kebetulan di kelas saya itu ada anak yang hyperaktif, jadi dia itu gak bisa 2 menit 3 menit duduk di tempat duduk gitu. Nggak bisa fokus ya? Iya, fokusnya itu kurang. Oke. Jadi gampang teralihkan fokusnya. Paling itu yang ingin saya tingkatkan ke depannya. Oke. Kalau gitu rencana Bu Syifa apa sih tindak lanjutnya gitu untuk bisa mengembangkan gitu? Rencana saya itu untuk pembelajaran selanjutnya, saya akan menyiapkan proyektor sendiri atau media pembelajaran yang memang benar-benar konkret untuk anak. Oke, setuju ya. Oke, Bu Syifa, terima kasih sebelumnya Bu Syifa sudah menyampaikan apa saja indikator yang sudah tercapai, apa saja yang ingin dicapai lagi, yang ingin dikembangkan. Nah, untuk yang terakhir nih Bu Syifa, bisa nggak sih Bu Syifa memberikan kesimpulan nih dari rangkaian observasi yang sudah kita lakukan? Oke, baik. Sebelum saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Ana karena telah melakukan rangkaian observasi di kelas saya, sehingga melalui kegiatan observasi yang Bu Ana lakukan, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan mendapat banyak masukan dari Bu Ana untuk meningkatkan pembelajaran di kelas saya, juga untuk diri saya pribadi sebagai pendidik, sebagai guru, untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya lagi di kelas. Oke. Baik, Bu Syifa, terima kasih sudah mau berkolaborasi, bekerja sama juga dengan saya untuk melakukan serangkaian observasi ini, mulai dari pra-observasi, dari observasi sampai pada hari ini kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih sekali Bu Syifa, terima kasih Bu Arlini. Mudah-mudahan apa yang jadi impian kita sebagai guru untuk meningkatkan kualitas bisa tercapai ya. Amin. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah atau kurang. Mudah-mudahan kita bisa saling mensupport. Terima kasih Bu Syifa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Syifa atas tadi percakapan pasca observasinya yang luar biasa ya, keren ya. Tentu saja ini menjadi pengalaman bersama ya, kolaborasi. Kita membangun hal-hal yang ingin apalagi sih peningkatan gitu, apa saja sih kekurangan yang harus ditingkatkan lagi, seperti itu. Semoga kedepannya tidak hanya saat ini aja ya, tapi kedepannya kita terus berkolaborasi. Iya, amin. Demikian yang saya sampaikan kepada Bu Ana dan kepada Bu Syifa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali tek.